jumpa lagi sama teacher di sini di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, di mana mata pelajaran kita pada hari ini ialah mata pelajaran matematika. Di sini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Di sini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Kalian bisa buka buku matematika kalian, itu halaman 30, tentang sifat-sifat operasi hitung sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ya. Untuk di buku ya, kalian bisa baca sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3, yaitu sifat pertukaran, pengelompokan, dan penyebaran ya. Sekarang kita bahas yang pertama, itu sifat pertukaran. Sifat pertukaran. Sifat pertukaran ini bisa disebut dengan komutatif. Ini sifat pertukaran atau komutatif. Sifat pertukaran itu misalnya A ditambah B, ini ditukar nggak? Jadi B-nya di depan, A-nya di belakang ya. Ini sifat pertukaran pada operasi hitung penjumlahan. Kalau operasi hitung pengurangan, sifat pertukaran itu tidak berlaku ya, karena misalnya kita masukin A itu 3 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 3. Apakah sama? Lihat, 3 dikurang 2 itu 1, sedangkan 2 dikurang 3 itu min 1. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa sifat pertukaran itu tidak untuk pengurangan ya. Oke, kita lanjut. Coba kita perkalian ya. Apakah perkalian itu sifat pertukaran itu termasuk ya? Misalnya A dikali B sama dengan B dikali A. Kita masukin ya. Kita masukin angkanya. Misalnya A itu teacher masukin 3, B itu teacher masukin angka 5. Ditukar karena 5-nya itu di depan, 3-nya itu di belakang. 3 dikali 5 itu 15 ya. 5 dikali 3 juga 15. Jadi untuk sifat pertukaran, perkalian itu termasuk ya. Perkalian itu termasuk sifat pertukaran. Oke. Sekarang kita lanjut ke sifat pengelompokan ya. Yang kedua, sifat pengelompokan. Nah, sifat pengelompokan ini bisa disebut dengan asosiatif ya, asosiatif. Oke. Misalnya di sini A ditambah B ditambah C, itu ya kayak di buku itu. Nah, dikelompokkan seperti ini. Nah, misalnya dia jadinya A ditambah ini C, sorry ya, A ditambah B plus C. Itu sifat pengelompokan. A
kita buat contoh ya. Teacher hapus, kalau kita hapus dulu ya. Oke, contoh. Misalnya di situ contohnya 20 dikali 10 dikali negatif 5. Nih, kita mau buat sifat mengelompokkan dari sini ya. Maka 20-nya kita keluarin, 20 dikali buka kurung 10 dikali negatif 5 tutup kurung. Oke. Oke, di sini sama dengan turunin 20 dikali 10 dikali negatif 5. Ingat, bilangan positif seperti yang penjelasan teacher kemarin ya, minggu kemarin, bilangan positif dikali bilangan negatif itu hasilnya pasti negatif. 10 dikali 5 itu 50. Oke. Tinggal kita mudah kalinya. 20 dikali negatif 50. Bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya tetap negatif. 20 dikali 50 1000. Oke. Bisa dipahami ya. Nanti untuk lebih jelas kita ada latihan. Oke, sekarang terakhir buka buku halaman 33. Kita masuk ke sifat penyebaran. Sifat penyebaran yang ketiga itu sifat penyebaran bisa disebut dengan distributif. Distributif ya. Nih. Perlu diingat itu di situ untuk perkaliannya, sifat penyebaran untuk penjumlahannya dulu ya. Buka kalian di halaman 34 ya, nah halaman 34. A dikali B ditambah C misalnya. A dikali buka kurung B ditambah C. Nah, ini kita mau menggunakan sifat penyebaran. Caranya kita buka kurung A dikali B, kita tulis A dikali B, tutup kurung. Ingat, ini tanda tambah. Tulis di sini tambah. Oke, buka kurung lagi. A dikali C. A dikali C. Nah, ini merupakan sifat penyebaran ya. Ini merupakan sifat penyebaran. Untuk pengurangan sama saja nak. Misalnya A dikali B dikurang C sama dengan, sama seperti di atas tadi. A ini kita kaliin C. A dikali C, tutup kurung. Karena ini tanda kurang, maka di tengah
kita ada hutang 51, ya. Uang kita 213. Itu artinya hutang kita habis. Makanya dia pasti hasilnya positif. Tinggal 213 kalian kurangi 51. Hasilnya 162. Oke, cukup sampai di sini ya. Oke, kita cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya bisa kalian cek di Google Classroom ya. Kalau kalian ada yang mau bertanya, silakan kalian boleh video call sama teacher dan boleh juga kalian tanya via WA ya. Oke, sampai jumpa dan ketemu lagi di pertemuan berikutnya.